Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue pengen cerita kenapa teman-teman yang gila tenis atau suka banget sama tenis itu setidaknya mesti cicipin Australian Open ya sekali dalam hidup. Tapi kalau misalnya bisa lebih ya even better. Dan gue ingin masukin ini ke manis atau main tenis. Oke, walaupun emang episode ini nggak ngomongin tentang gue main tenis, habis latihan dan sebagainya macamnya kayak di episode-episode sebelumnya, gue pengen masukin ini ke manis karena masih berkaitan sama tenis. Jadi intinya Australian Open itu sangat worth it untuk dikunjungi walaupun mungkin nggak sampai final ya, kayak seminggu pertama aja tuh masih oke banget cuy, gue nggak bohong. Karena gue pas tahun 2023 ke sana, terus gue di Melbourne kurang lebih 8 hari. Dan gue sangat menikmati trip tenis gue di sana. Jujur gak bohong. Dan lihat aja nih kaos gue. AO, pas banget juga Australian Open atau AO juga akan dimulai. Kayaknya udah dimulai nih pas ini upload. Juga sudah dimulai di tahun 2024, jadi bisa ditonton kalau misalnya teman-teman mau nonton. Tapi di sini gue pengen ngasih tahu kenapa asik banget nonton AO secara langsung. Apalagi mumpung kita tinggal di Indonesia yang mana jaraknya tuh nggak terlalu jauh sama Australia. Walaupun gue harus akui kayak harga tiketnya kok mirip-mirip kayak Eropa ya kadang-kadang. Tapi ya pinter-pinternya kita nyari tiket. Oke, alasan. Oh, sebelum gue ngasih tahu alasan, gue pengen ngasih tahu dulu juga kalau di antara 4 Grand Slam ada Australian Open, ada Roland Garros, ada Wimbledon, dan ada US Open. Gue udah pernah datengin Australian Open dan Roland Garros. Gue datengin Roland Garros dulu sih. Dan jadi gue bisa kasih perbandingan sedikit lah dari pengalaman gue mengunjungi 2 Grand Slam tersebut. Yang mana emang pasti beda banget. Karena kalau Roland Garros itu di Paris, Prancis, di mana emang tipikal orangnya juga berbeda dengan Australia, budayanya juga beda sama Australian Open acaranya. Jadi ya adalah beberapa perbedaan. Cuma di sini ya gue spesial ngomongin Australian Open dulu, tapi gue akan bawa konteks dari Roland Garros. Oke, yang pertama, Australian Open itu benar-benar happy slam. Gue nggak bohong. Apalagi gue nonton Roland Garros dulu, baru Australian Open. Jadi kerasa banget jomblangnya. Ketika Roland Garros tuh, apalagi kan gue pas itu masih di musim semi, di mana musim semi di Paris tuh kadang masih suka hujan, jadi masih suka agak dingin. Itu vibe-nya lebih kaku. Tetap asik banget, gue mau lagi. Karena ya tipikal orang-orang Parisien yang emang bukan tipe yang cheerful kayak orang-orang Australia, terus lebih strict. Kalau itu vibe gue selama di sana. Tapi ketika gue nonton Australian Open, sumpah cuy, dari volunteernya, terus dari suasananya, mungkin kayak warna biru muda tuh bikin suasananya lebih hidup juga kali ya, karena cerah gitu. Terus pas musim panas pula di sana, walaupun Melbourne itu adalah kota 4 musim, jadi siap-siaplah didatangi hujan juga guys. Karena gue pas di sana 8 hari, gue juga didatangin hujan. Terus udah gitu banyak banget acara-acaranya dan dekorasinya tuh bener-bener kayak kita di festival cuy. Bahkan kayak dia nyediain kayak layar besar, terus ada kursi-kursinya biar kita bisa nonton di luar. Walaupun kita nggak punya tiket yang ke stadion utama, ke Rod Laver, ke Margaret Court, ataupun ke John McCain. Jadi walaupun kita cuma punya ground pass yang jam 5 dibeli itu, yang jadi ada pilihan nih ground pass tuh kita bisa ke venue-venue yang bukan di stadion utama. Dan tiket ground pass itu menurut gue untuk orang Australia itu nggak terlalu mahal cuy, karena harganya tuh sekitar $40 AUD alias sekitar 400 ribuan kalau nggak salah ya. Yang berarti cuy seharian loh. Terus kita nonton macem-macem, itu asik banget. Yang berarti sangat worth it. Dan ketika saat udah jam 5 sore, itu harganya tuh langsung turun. Dan padahal jam 5 sore itu masih banyak juga matchnya. Apalagi masih di ronde pertama, ronde kedua tuh masih banyak banget. Kayak ganda, kayak singlesnya banyak banget. Terus abis itu gandanya juga beberapa udah mulai. Jadi masih sangat worth it banget. Dan tiket yang jam 5 tuh setahu gue sekitar $15. Alias masih
main banget. Jadi intinya asik banget untuk diikuti vibe-nya. Kayak tenis kan yang seperti kita tahu kadang tuh kaku, apalagi kalau misalkan kita nontonnya Wimbledon, kayak Roland Garros, sangat kaku. Namanya juga emang olahraga strict ya, olahraga yang berdasarkan dari kerajaan. Jadi ya adalah beberapa peraturan-peraturan royal yang menyebabkan olahraga ini punya strata sendiri yang lumayan tinggi di dunia olahraga. Tapi ya Australian Open bisa mematahkan itu dan membuat sebuah acara yang asik banget. Dua, walaupun Melbourne adalah kota yang gue bisa bilang kota yang mahal, Australia itu mahal banget guys. Sumpah, untuk biaya hidup jauh lebih mending Paris, gue nggak bohong. Tapi pas Australian Open, tramnya gratis cuy yang ngarah ke venue. Jadi gue tuh nggak pernah ngeluarin ongkos samsek. Gila asik banget kan? Dan emang kebetulan gue juga cari Airbnb yang bisa walking distance ke Australian Open. Kenapa gue pilihnya juga yang walking distance? Karena kalau misalkan udah kemalaman kan tramnya suka nggak ada tuh ya. Udah, gue jalan. Tapi intinya tramnya gratis. Jadi sangat diakomodasi oleh penyelenggara dan mungkin kota Melbourne juga. Dan itu lumayan menghemat ongkos teman-teman juga tentunya dong. Apalagi gue sih kaum mendang-mending ya cuy. Gue masih mikirin harga. Nggak bisa langsung belak-beli aja. Gitu. Terus, tiga. Menurut gue Rod Laver Arena. Aduh asik banget cuy. Gue nggak bohong. Padahal gue beli tiket yang paling murah di Rod Laver Arena. Gue lupa persisnya berapa. Tapi ada yang nggak nyampe 1 juta. Jadi gue punya Rod Laver Arena, dan ketika gue punya Rod Laver Arena, gue kan bisa keliling ke venue lain juga kan, kecuali Margaret Court atau John McCain. Jadi ya worth it lah, walaupun gue nggak setiap hari nonton di Rod Laver, karena gue masih kaum menang-menang cuy. Dan gue pas itu juga harus bayarin mak gue juga, jadi ya gue harus lebih ngitung-ngitung lah. Tapi intinya, Rod Laver Arena tuh asik banget, meskipun gue duduk di tiket yang paling murah. Karena lucunya kalau di Rod Laver Arena, yang box special itu lokasinya tuh di atas gua justru. Jadi yang box itu agak lebih jauh malah view-nya. Tapi ya intinya tetap worth it banget. Dan kita bisa dengan enak beli makanan, kayak misalkan mau beli kentang atau beli minuman di luar, itu dengan lumayan gampang kalau di Rod Laver Arena. Tentu kita harus nunggu dulu, nunggu fluid selesai dan sebagainya macamnya. Fluid apa sih? Nunggu game kelar, kayak setelah 3 skor baru keluar, atau pas lagi ganti set, ya kan? Tapi ya tetap asik pergerakannya, paling kita ketinggalan beberapa set doang gitu, tapi ya that's okay. Tapi ya intinya, karena gini nih, ini kan stadion Rod Laver Arena. Nah, pas di bagian kita keluar dari pintu stadionnya, itu tuh masih ada di sekelilingnya itu masih ada jual merchandise, jual baju, toilet, dan itu semua indoor, adem banget cuy, gue nggak bohong. Jadi emang kadang kalau misalnya lagi panas banget, Rod Laver Arena-nya itu panas, walaupun nggak panas-panas banget karena mungkin gue juga di atas kali ya, jadi ketutupan atap, karena ada beberapa bagian yang nggak ketutupan atap dan itu panas banget gue yakin. Terus pas masuk ke dalam, pas keluar dari bangku penonton, itu adem banget. Enak, nyaman banget cuy, dan gampang keluar masuknya. Karena gue juga beli di Margaret Court, nyoba aja karena lebih murah juga. Dan ya pengen nyoba aja, why not? Itu sempit. Sempit banget, mau keluar masuk susah. Dan satu trik lagi, kalau misalkan mau di Rod Laver Arena, kalau bisa pilih yang di aisle atau yang di lorong, yang di pinggir. Emang agak lebih mahal, tapi worth it banget cuy. Paling kalau misalkan teman-teman suka keliling-keliling kayak ke toilet lah, beser, terus mau beli makanan dulu, atau mungkin mau beli merchandise, enak banget keliling-kelilingnya, sumpah. Ini karena ngangkat, maaf ya, jadi dengerin gue botok lagi. Gitu. Itu udah 3 alasan ya. Terus 4. Ini alasan yang lumayan personal sih. Gue batuk mulu. 4.
Di Melbourne, karena kota yang gede juga, setahu gue sih terbesar kedua setelah Sydney ya, itu tuh banyak hiburan. Teman-teman mungkin bisa ke beach house, apa sih yang Brighton itu. Gue sih nggak kesana ya, nggak sempet, dan gue nggak mau-mau banget. Terus bisa ke ini gue, karena gue suka musikal, gue nonton opera. Jadi bisa nonton opera juga. Atau ya keliling CBD-nya Melbourne yang menurut gue juga lumayan asik. Jadi banyak pilihan kalau misalkan teman-teman misalkan dari Senin sampai Rabu, gue nonton tenis mulu, Kamis rehat dulu deh. Jadi tetap enak gitu, enjoy. Selain nonton tenis, teman-teman juga bisa keliling Melbourne dan menikmati kotanya. Tapi gue pribadi sih, jujur banget, gue mayoritas hampir setiap hari ketika gue di Melbourne, gue cuma nonton tenis doang cuy. Asik banget sumpah. Gak bohong. Apalagi pas minggu pertama masih ramai banget. Ih, asik banget. Apalagi untungnya pas gue nonton tuh ada Aldila Suciadi sama Miyu Kato. Jadi gue bisa sekalian dukung rekan senegara Indonesia. Jadi plus banget menurut gue. Tapi ya balik lagi ke pilihan teman-teman. Karena gue tuh bener-bener rute gue tuh nonton tenis mayoritas. Terus habis nonton tenis gue selipin. Ada satu hari gue inget kayaknya hari Kamis atau hari Rabu. Gue nonton The Phantom of the Opera. Karena gue suka musikal. Ya kan, gue beli. Terus gue apes nih karena pas gue mau nonton musikal ternyata pertandingan Caroline Garcia lawan Leila Fernandez di Rod Laver Arena cuy. Gue kayak, bisa gak sih di cancel aja tiket operanya? Tapi ya udah, nggak masalah juga sih sebenarnya, karena gue juga bisa menikmati, oh gini ya nonton opera, asik banget cuy, bener-bener nggak bohong, kualitas audionya oke, vokalnya oke, semuanya hampir perfect, walaupun emang gue pribadi bukan yang favorit banget ya cerita dari film The Phantom of the Opera, dan gue nggak bohong, harus jujur, gue juga sempet ketiduran ketika gue nonton, karena kayaknya gue udah capek banget kan, kayak 3-4 hari sebelumnya nonton tenis mulu, kena panas, kena hujan. Jadi ya pas kena AC terus duduk doang, terus dengerin orang nyanyi yang enak gitu dengan kualitas audio yang mumpuni. Ya nyaman jadi tiduran. Tapi ya balik lagi ke teman-teman, pilihan teman-teman. Teman-teman mau nonton opera kayak mau keliling kota, mau keluar dari Melbourne, it's your choice. Tapi intinya nggak bosen cuy. Dan apalagi Melbourne kan atau Australia pada umumnya pakai bahasa Inggris. Jadi lebih enak lah buat jalan-jalan untuk mayoritas orang Indonesia. Karena kalau misalnya di Paris, ya walaupun emang orang-orang Roland Garrosnya juga beberapa bisa bahasa Inggris karena kan acara internasional, tapi ya lebih enak kalau misalkan bisa bahasa Perancis, dan kebetulan gue emang bisa bahasa Perancis, jadi gue sih enjoy aja. Oke, terus di nomor 5 Australia Open ini masih Australian ya, Australian, setahu gue sih ada N ya. Australian Open ini masih cukup bisa kita perjuangkan dengan budget kelas menengah. Jujur, karena US Open tuh mahal banget. Tiketnya mahal, tiket pesawatnya mahal, terus di New York juga akomodasinya mahal, makanannya mahal, mahal semua dah. Terus Wimbledon, ya kurang lebih, setahu gue juga kurang lebih ya mirip-mirip US, walaupun agak lebih murah. Roland Garros menurut gue masih sangat bisa dikejar walaupun visanya agak lebih susah. Kalau Australian Open menurut gue karena lokasinya deket juga sama Indonesia, jadi nggak sedikit tiket yang harganya lumayan diskon daripada kita harus ke UK atau Amerika Serikat atau bahkan Prancis. Tapi Prancis banyak kok tiketnya yang harganya sama aja kayak ke Australia. Gue nggak bohong karena gue juga sempat nyari-nyari. Terus menurut gue walaupun kamarnya juga lumayan mahal, tapi sangat worth it. Apalagi kalau belinya tuh 3 bulan, 4 bulan sebelum, pesennya 3 bulan atau 4 bulan sebelum acara. Karena gue pas itu juga mesennya sekitar waktu itu, dan gue masih dapat yang sepi dengan harga yang lumayan. Gue dapat sekitar 1 komaan per malam untuk berdua sama mak gue. Dan kamarnya itu udah dapet dapur, dapet TV, dapet microwave. Jadi gue bisa masak sendiri alias lebih hemat di makanan. Emang kelihatannya mahal di awal, cuma bisa ditekan.
Sedangkan gue nggak yakin itu bisa terjadi di New York. Apalagi gue nggak tahu tuh kalau transport di sekitar venue US Open-nya gimana. Setahu gue sih agak susah ya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya pengalaman, boleh banget share di sini. Terus udah gitu tadi trapnya juga gratis, bisa jalan alias tergantung pilihan kita nyari tempat juga sih, harus bener-bener milih akomodasi yang tepat. Terus udah gitu toilet kamar gue juga bisa apa pengeringnya itu juga lumayan oke. Jadi baju yang kita jemur di wastafel keringnya cepet. Enak banget lah, sangat akomodatif, nggak bohong. Udah gitu harga makanan di Australian Open menurut gue nggak mahal-mahal banget. Kayak kentang $9 menurut gue masih oke lah. Kalau emang nggak bawa bekal tuh lumayan banget. Dan ketika itu gue bahkan bisa-bisanya makan Indomie, makan mie. Jadi bawa bekal di court 3 atau di court-court lain karena nggak terlalu rame pas itu. Jadi dan baunya tuh nggak nyebar karena kan kalau court 3 tuh di outdoor kan. Jadi nyaman banget cuy. Gue bisa makan Indomie bisa sambil meeting kerjaan. Asik banget, gue nggak bohong. Pokoknya dengan faktor-faktor itu, terutama yang tadi nomor 5 soal budget yang menurut gue masih bisa dikejar banget, Australian Open ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan buat teman-teman pecinta tenis untuk nonton langsung Grand Slam. Tapi nanti mungkin di beberapa video selanjutnya gue bikin itu kali ya, semacam budgeting gitu, kira-kira berapa sih dana yang kita butuhkan untuk nonton. Kemarin sih gue cuma buat ronde pertama sampai ronde ketiga doang sih, jadi makanya bisa ditekan juga. Tapi ya kalau misalkan nonton final tentu akan lebih mahal. Tapi ya balik lagi nanti kita akan coba bikin budgeting di beberapa video selanjutnya. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai titik ini. Gue really appreciate it. Boleh banget feedback di kolom komentar. And that's it. Thank you. Dadah.